Yai, pertanyaan pertama, izin tanya Yai, bagaimana jika ada anak yang tidak ada rasa cinta kepada orang tuanya, ibu atau bapaknya, karena perlakuan yang tidak baik, kejam pada anaknya sejak dia kecil hingga dewasa. Tapi anak tetap berbuat baik pada orang tuanya, hanya saja tidak ada rasa cinta. Apakah termasuk durhaka? Dalam Al-Quran yang disuruh adalah berbuat baik, bukan mencintai. Ya, Betulkah itu? satu sisi bisa dibenarkan, insya Allah. Satu sisi bisa dibenarkan. Kalau izin saya menjawab. Saya tidak tahu apakah ibu atau bapak atau saya menggunakan kata saudara. Ketika saudara berbuat baik ketika saudara tetap berbuat baik itu wujud cinta saudara pada orang tua saudara. Gitu. Jadi ketika dikatakan saya tetap berbuat baik walaupun tidak ada rasa cinta, sebetulnya itu adalah rasa cinta. Karena mewujudkan cinta itu beraneka rupa. Dan itu yang kita pahami juga. Kadang ada orang yang mewujudkan cintanya itu dengan sedikit mungkin suara yang, karena itu tadi cara menyampaikannya bisa berbeda. Mungkin orang tua kita menyampaikan kalimat-kalimat itu juga sebetulnya karena cinta pada kita, atau karena pengalaman hidup yang begitu banyak permasalahan, akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang mungkin, atau tidak pakai kata mungkin, yang menyakitkan kita. Dan ketika kita tetap berbuat baik pada mereka, sebetulnya itu juga adalah wujud cinta kita pada mereka. Terima kasih. Baik Yai, pertanyaan berikut. Izin bertanya Yai, jika di masa hidupnya ibu, kita pernah berbuat dosa dan belum sempat memohon ampun, apakah kita bisa menebusnya dengan mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran dan doa-doa lain? Berharap mudah-mudahan kita lakukan amalan itu sepanjang hayat. Mudah-mudahan orang tua kita berkenan. Jadi kita serahkan saja, kita pasrah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya dapat berusaha saja. Kita terus berusaha ya, terus memohon ampun, terus mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah, Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil itu, ya akan mengantarkan amalan kita, mudah-mudahan membukakan pintu ridho dan ampunan. Karena kadang-kadang begini, sebagaimana kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengunjungi seorang sahabat. Kepada baginda Nabi disampaikan ada sahabat yang sakit. Kita tahu kisah itu, insya Allah sepertinya kesulitan untuk menghembuskan nafasnya yang terakhir, sakaratul mautnya. Baginda Nabi SAW mengunjungi sahabat yang sakit ini. Lalu mana ibunya? Ibunya datang, dan maukah apakah putra ibu berbuat sesuatu yang membuat ibu tidak memaafkannya? Ya. Maukah ibu memaafkannya? Awalnya masih itu tadi mungkin amarah, tapi kemudian maukah ibu memaafkannya untukku, untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu itu maafkan. Jadi kita berharap mudah-mudahan seluruh hantaran amalan yang kita hantarkan kepada orang tua kita dengan tawasulan pada baginda Nabi Al-Ma'sumin. Biasanya tawasulan itu selalu mendahulukan baginda Nabi Al-Ma'sumin, baru kemudian kita hadiahkan kepada orang tua kita. Jadi kalau misalnya masih ada amarah, lalu mudah-mudahan ada, maukah ibu memaafkannya untukku, demiku, gitu. Itu kita berserah diri saja. Terima kasih. Terima kasih Yai. Pertanyaan berikut, salam Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana memposisikan dalam segala kehidupan atau ibadah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang tua kita? Ingat riwayat antara Imam Ja'far alaihissalam dengan Imam Abu Hanifah. Mungkin ini yang riwayat tentang sampai ada kias dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin yang saya tangkap, karena dalam riwayat Imam Ja'far dan Imam Abu Hanifah itu ada pertanyaan tentang mana yang lebih berat, lalu mengapa yang ini kifaratnya begini sedangkan yang lain tidak, dan seterusnya. Nah, lalu ada ibadah Allah Ta'ala dan berkhidmat pada kedua orang tua. Mungkin itu pertanyaannya. Menurut saya tadi, dia bukan sesuatu yang
banding-bandingkan. Saya menyebutnya tadi disandingkan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala meng-highlight, menggarisbawahi khidmat pada orang tua itu dari semua ibadah yang lain. Karena mengapa di sekolah kami itu tahapan SMP itu kita titik beratnya pada hubungan, meningkatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Mengapa? Mulai masuk usia remaja, sekarang sejak SD pun sudah terasa. Apalagi di saat pandemi. Itu anak-anak sudah punya dalam tanda petik dunia mereka sendiri. Sudah mulai WA-nya, HP-nya jangan dibaca oleh orang tua. Orang tua sudah mulai merasa, kenapa anak saya tidak seperti waktu SD, bisa ngobrol apa saja, cerita apa saja. Sekarang kok kayak banyak rahasia gitu. Jadi merasa tergantikan. Oh, saya tidak kok dulu cerita, sekarang tidak gitu. Nah, kita berusaha meningkatkan hubungan baik itu. Nah, mengapa ke situ? Karena kami percaya kalau baik hubungan anak dengan orang tuanya, insya Allah baik hubungan dia dengan sesamanya. Kalau hubungan dengan orang tua baik, dengan masyarakat, dengan teman-teman, insya Allah baik pula. Tapi kalau hubungan dengan orang tua tidak baik, bisa jadi tidak baik pula. Nah, seakan-akan ini yang saya tangkap, semua ibadah kita itu, ibadah Allah Ta'ala, sholat kita, itu akan menghasilkan wabil walidaini ihsan, akan menghasilkan berbuat baik pada orang tua. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita melakukan berbagai ibadah, tapi kepada orang tua kita tidak baik, gitu. Itu seakan-akan ya yang diharapkan dari ibadah itu belum tercapai. Sampai sekarang pun kita akan mengatakan tidak mampu untuk itu, tapi paling tidak mudah-mudahan Allah Ta'ala hitung sebagai jalan menuju wabil walidaini ihsana itu. Terima kasih. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.